Bismillah bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rusman Ahmadi SPDI, salah satu mahasiswa PPG BED 1 LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Muhammad Jamil Jambek, Bukit Tinggi, akan membuat video pembelajaran pada kelas 8B Madrasah Sanawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai belajar materi kita, terlebih dahulu kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa bihim ajma'in wa antu'amirana dotal watani wa nahdotal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa antansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfirana jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjut, Pak Guru akan mengecek kerapian dan kesiapan kalian belajar. Silakan berdiri dulu. Jadi cek pakaian dan sudah selesai? Nah, silakan dulu. Selanjutnya, kalau ada sampah di dalam mejanya, silahkan diambil kemudian ditaruh di bak sampah. Silakan cek waktu ya. Ada silakan lalu dibuat. Kata dibuat. Sudah selesai? Ya. Selanjutnya Pak Guru akan mengabsen kalian. Semua masuk ini? Semua. Masuk? Semua. Sudah sarapan? Sudah. Nah, oke. Ya, absen. Kalau saya sebut namanya silakan bilang hadir ya. Yang pertama Maulidah Aditya Rahma. Hadir.
Puja Septi Wardani, Hadir. Bineka Pratiwi, Hadir. Neni Nur Maidah, Hadir. Rena Mariana, Hadir. Yunisa Septiana, Hadir. Nur Syafika, Asyifa Andia Putri, Hadir. Muhammad Ali Firmansyah, Muhammad Rabi, Wahyu Hidayat, Muhammad Hamid, Siti Hadijah, Hadir. Jesti Yuliana, Hadir. Aulia Sifa Usudun, Hadir. Hera Wahyuni, Hadir. Fitri Ramdhani, Hadir. Safiratul Aini. Hadir. Berarti semua hadir ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih umat Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. wa farrij an ummati Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. warham umat Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. wansyur mahfaz wa idnaqatan wa tanfil alamin bihaqi Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ya, sebelum Pak Guru memulaikan materi ini, terlebih dahulu kita membukanya dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mana semangatnya? Tepuk semangat. Semangat. Baiklah anak-anakku, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya kita mulai, berapa jumlah rukun iman? 6. Berapa? 6. Siapa yang hafal? Silakan. Adit saya dihafal. Hafal. Rukun iman ada 6. Pertama, percaya kepada Allah. Kedua, percaya kepada malaikat-malaikat Allah. Ketiga, percaya kepada kitab-kitab Allah. Keempat, percaya kepada nabi dan rasulnya Allah. Kelima, percaya kepada hari kiamat. Keenam, percaya kepada qada dan qadarnya Allah. Ya. Bagus. Nah, jadi rukun iman itu ada 6. beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk rukun iman Tiga. Nah, ya. Jadi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, rukun iman yang ketiga. Sebelumnya, apa itu definisi iman? Nah, iman ya dari segi bahasa itu, dalam bahasa Arab itu katanya 3. Misal katanya 3. Mana dia? Amana yu'minu imanan. Coba. Amana yu'minu imanan. Ulang. Amana yu'minu imanan. Apa artinya? Artinya iman itu adalah percaya. Percaya kepada siapa? Pada Allah. Kepada Allah, percaya kepada malaikatnya, sampai rukun iman yang ke-6. Nah, jadi kalau definisinya secara rinci, iman al-imanu at-tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Iman itu adalah ya membenarkan di dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan mengerjakannya dengan anggota badan. Itu iman secara terperinci. Ya, jadi astasdikun biqalbi, membenarkan dalam hati, ya. Wa iqrarun bil lisan, mengucapkan dengan lisan.
wa amal bil arkan, dan mengerjakan dengan anggota badan. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang jadi kitab nah, Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan 4 kitab. Ya, yang pertama adalah Kitab Zabur, yang kedua Kitab Taurat, yang ketiga Kitab Injil, Kitab Al-Quran. ini 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembagian kitab itu ada 2, ya. Pertama kitab samawi, yang kedua kitab ardi namanya. Saya ulangi, kitab itu ada 2, kitab samawi dan kitab ardi. Yang dinamakan kitab samawi itu kitab yang datangnya dari langit, yaitu dari Allah. Mana dia yang kitab samawi itu? Ini yang kitab yang 4 ini. Mana dia? Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Kitab apa namanya? Kitab Samawi. Nah, 4 ini, kitab ini namanya kitab samawi yang datang dari langit, yaitu dari Allah. Bisa dipahami? Bisa. Bisa? Bisa. Ingat, ya, yang 4 ini berasal dari Allah Subhanahu Wa ta'ala. diberikan kepada Rasul yang terpilih. Nah, paham? Iya. Nah, selanjutnya kitab ardi namanya. Kitab ardi itu kitab yang dibuat oleh para ulama soleh, ya, yang dibuat oleh manusia, ya, para ulama. Mana dia kitab ardi itu? Seperti kitab Al-Jununiyah, itu buatan ulama. Kitab Ghayatul Takrib, ya, itu buatan siapa? Ulama. Ulama itu manusia. Makanya dinamakan kitab ardi, kitab yang datangnya dari bumi, dibuat oleh manusia. Seperti ini juga, buku paket ini siapa yang buat? Manusia. Ya, ini namanya kitab Arti. kitab datangnya dari Bumi. Bisa dipahami? Bisa. Ya, ingat, nanti kalau kalian ditanya kitab yang datang dari langit mana dia? Oh, ini dia, 4. Kalau datang dari bumi, oh, ini dia buatan manusia. Sudah selesai. Nah, oke. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ya. Nah, coba dibaca juga. Dari bawah ini. Salah satu pokok kepercayaan atau rukun iman dalam Islam ialah adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah himpunan wahyu yang diturunkan kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada sekalian manusia sebagai pedoman hidup. Nah, di sini ya. Jadi kitab itu, kitab Allah itu Subhanahu wa taala itu himpunan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul. Himpunan ya, kitab ya, kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para rasulnya. Kenapa tidak dapat semua rasul yang 25 itu kitab-kitab ini? Kenapa dia tidak dapat? Ya. Kenapa dia tidak dapat? Karena dipilih oleh Allah. Ya, tentang kesabarannya menerima musibah dari Allah. Ya, ketaatannya diuji oleh Allah. Makanya disebut dengan Rasul Ulul Azmi, Rasul yang terpilih, ya, yang terpilih. Nabi Daud, ya, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Nah, ini dia, ya, sangat luar biasa Nabi-Nabi ini. Nah, kemudian Nabi yang 4 ini, ya, Nabi yang 4 ini, yaitu pertama Nabi siapa? Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu suara yang indah.
ya, suara yang merdu, ya, sehingga kalau beliau azan atau melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, dedaunan-dedaunan itu melambai-lambai karena asbab suara Nabi Daud. Itulah kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihi salam. Nah, beliau diberikan kitab apa? Kitab Zabur. Kitab Zabur namanya, diberikan kepada Nabi Daud. Selanjutnya Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa. Nabi Musa ini apa diberikan mukjizat oleh Allah? Taurat. Hah? Kitab Taurat. Apa diberikan mukjizat? Kelebihannya bisa membelah. Nah, inilah Nabi Musa. Ya, karena dengan kesabarannya melawan kaum siapa namanya? Kaum Fir'aun. Fir'aun itu menganggap dirinya Tuhan, ya, sehingga dia berani, ya, memerintah bawahannya untuk disembah. Tapi dengan adanya Nabi Musa, ya, dia bisa membasmi, ya, nah itu raja Fir'aun. Nah, jadi mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa adalah bisa membelah laut. Apa nama kitabnya diberikan? Taurat. Taurat. Diberikan kepada Nabi Musa. Nah, selanjutnya yaitu Nabi siapa? Nabi Isa. Isa. Siapa yang tahu? Ayo. Siapa yang tahu mukjizat beliau Nabi Isa? Yang pertama, bisa menyembuhkan orang sakit. Yang kedua, apa? Mukjizat Nabi Isa. Bisa berbicara sewaktu dalam bayi. Nabi Isa. Ya. Nabi Isa. Nah, betul atau enggak? Betul. Betul enggak? Betul. Saya ulangi. Ingat ya. Nabi Isa apa mukjizat pertama? Bisa menyembuhkan orang Bisa sakit. menyembuhkan orang sakit dan bisa menghidupkan Orang sakit. banyak mukjizat Nabi Isa. Kemudian bisa berbicara Sewaktu bayi. Nah, orang yang mati tulang belulangnya sudah mencar, ya, berserakan, itu bisa bersatu karena dengan izin Allah melalui Nabi Isa. alaihissalam. Nah, orang yang meninggal dunia ini tulang belulangnya kesasar, dalam arti mesar, ya, karena dengan ucapan Nabi Isa dengan izin Allah bisa menyatu menjadi manusia. Itulah mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Dan bisa juga berbicara di waktu bayi. Selanjutnya Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa mukjizat Nabi Muhammad? Membelah bulan. Ya, banyak sekali. Bisa membelah bulan. Jari jemarinya keluar Air. Kemudian mukjizat yang terbesar adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Quran apabila kita membacanya bernilai ibadah. Satu huruf, ya, alif lam mim. Berapa huruf? 3. Berarti 3 kali 10 berapa? 30. Berarti itu satu huruf itu adalah 10 paha. Bisa dipahami? Nah, sekarang kita lanjut yaitu kitab dan suhuf. Nah, suhuf itu di sini dikatakan menurut bahasa adalah lembaran. Ya, lembaran suhuf. Ya, suhuf itu ada lembaran-lembaran yang belum dikumpulkan. Nah, kalau kitab ya sudah menyatu dia, sudah dikumpulkan sehingga menjadi Al-Quran. Itu suhuf, ya, suhuf dan kitab. Nah, selanjutnya saya dibaca saja di dalam sebuah riwayat
Di dalam sebuah riwayat hadis disebutkan ada beberapa suhuf yang masing-masing diberikan kepada satu Nabi Adam alaihissalam sebanyak 10 suhuf, dua Nabi Syed alaihissalam sebanyak 50 suhuf, tiga Nabi Idris alaihissalam sebanyak 30 suhuf, empat Nabi Ibrahim alaihissalam sebanyak 10 suhuf, lima Nabi Musa alaihissalam sebanyak 10 suhuf. Nah, jadi ini nabi-nabi yang menerima suhuf. Artinya dia menerima lembaran-lembaran yang belum dibukukan menjadi satu. Yang pertama itu adalah Nabi Adam. Berapa suhuf yang diberikan oleh Allah? 10. Ya, ingat Nabi Adam dikasih suhuf oleh Allah 10. Yang selanjutnya Nabi siapa? Nabi Syed. Nabi Syed. Kok kenapa Nabi Syed itu tidak masuk ke 25 nabi? Ingat, nabi itu banyak sekali, ya, lebih ribuan, ya. Tapi yang wajib kita ketahui adalah 25 nabi. Nah, berapa dia terima Nabi Syed ini? 50. Ya. Kemudian Nabi siapa? Nabi Idris. Ini berapa yang dikasih? 30. Kemudian Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Masuk 10. ya. Kemudian Nabi siapa? Nabi Musa. Berapa? 10. Kok bisa Nabi Musa dapat suhuf 10? Kan sudah dia menerima kitab apa? Kenapa? Karena masa itu kitab Taurat belum dikumpulkan menjadi satu, sehingga beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab suhuf, lembaran-lembaran. Ya, makanya beliau menerima berapa? 10 suhuf. 10 suhuf berarti 10 lembaran. Nah, itu lengkap dengan dalilnya ya. Nah, ini dalilnya. Nah, oke anak-anakku, kita lanjutkan ya. Sekarang kita beralih kepada penjelasan daripada kitab. Ya. Kitab-kitab Allah yang wajib diimani. Nah, berarti ada 4 kitab yang wajib kita imani. Apa iman tadi? Percaya. Ingat, jangan tidak tahu. Percaya. Nah, pertama kitab yang wajib kita imani itu di sini kitab Zabur. Jadi Zabur ini artinya apa? Secara bahasa. Apa artinya? Apa? Kitab suci yang Kitab ditulis. tertulis. Nah, ini ya di Zabur ya. Nah, sudah clear ya. Kitab Zabur ini tadi diberikan kepada siapa? Nabi Daud. Nah, kita ini wajib kita imani. Kita imani wajib. Nah, lengkap dengan dalilnya ini. Nah, di sini juga Zabur atau juga disebut dengan apa? Mazmur. Menurut apa namanya? Membawa berisi 150 Nyanyian dan pujian. dia. Ya, puisi, nyanyian seperti pujian guru Maulana Syekh kepada muridnya. Siapa? Lillahi Zainuddin fi fadlihi. Seperti itulah pujian. Itu namanya nyanyian ya. Nyanyian berisi syair Arab. Ya. Mana yang syair Arab itu juga mana? Qala Muhammadin wa maliki. Seperti itu. Nah, gimana kalau Nazmatul Ghaffal? Dia juga termasuk syair, tapi syairnya itu bahasa Arab Melayu. Pernah melihat Masailah? Pernah melihat Masailah ya? Masailah itu soal, jika kita ditanya orang, itu tulisannya Arab, bacaannya bacaan Indonesia. Ya, itu Arab Melayu namanya. Nah, itulah ya yang nyanyian ini kitab Zabur. Oke, anak-anak sekalian, materi kita sudah
sampai di sini dulu. Silakan anak-anakku buat kelompok ya. Dari materi yang Pak Guru sampaikan tadi itu, ini ada tugas untuk kalian untuk menjawabnya ya. Tugas latihan untuk menjawab. Silakan jawab. Silakan kelompok 3. Siapa yang mewakili kelompok 3 silakan jawab. Kan Pak Guru nomor 3. Sebutkan nama-nama para nabi dan rasul yang menerima kitab. 1. Nabi Daud alaihi salam. 2. Nabi Musa alaihi salam. 3. Nabi Isa alaihi salam. 4. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kelompok 4. Silakan Al. Jawabkan Pak Guru nomor 2. Silakan berdiri. Ada depan. Ada depan berdiri. Ada depan. Ada depan. Kita saudara dulu. Sebutkan 4 kitab yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulnya. 1. Kitab Zabur. 2. Kitab Taurat. 3. Kitab Injil. 4. Kitab Al-Quran. Selanjutnya kelompok 2. Jawabkan Pak Guru soal nomor 1. Silakan salah satu dari kelompoknya berdiri hadap depan. Baca soal. Suaranya. 1. Percaya kepada Allah. 2. Percaya kepada malaikat. 3. Percaya kepada kitab-kitab Allah. 4. Percaya kepada Rasul. 5. Percaya kepada hari kiamat. 6. Percaya kepada qada dan qadar Allah. Ya. Selanjutnya kelompok 1. Jawabkan Pak Guru soal nomor 4. Silakan berdiri. Ucap. Sebutkan 5 nabi yang menerima sujud. 1. Nabi Adam alaihissalam sebanyak 10 suhuf. 2. Nabi Syed sebanyak 50 suhuf. 3. Nabi Idris alaihissalam sebanyak 30 suhuf. 4. Nabi Ibrahim sebanyak 10 suhuf. 5. Nabi Musa alaihissalam sebanyak 10. Baiklah anak-anakku sekalian, soal sudah kalian selesaikan. Dan jawabannya juga kalian sudah selesaikan. Silakan untuk
bangkunya diperbaiki, duduknya silakan satu. Selanjutnya, tadi kita sudah mempelajari tentang apa? Tentang kitab-kitab Allah. Tentang percaya kepada Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan daripada pembahasan kita ini adalah, jadi kitab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan itu ada berapa? Ada 4. Pertama, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. nah, kitab itu ada 2. Mana dia? Kitab samawi, kitab ardil. Nah, kitab samawi itu mana dia? Kitab yang turunkan dari langit. Lalu kitab ardi? Kitab yang dibuat oleh manusia. Nah, dari pembahasan yang tadi itu, jadi sangat luas ya kita lihat tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama ini kitab ardi ya, karena kitab yang 4 tadi itu, kitab samawi itu Zabur, Injil, Taurat, Al-Quran. Kitab yang penyempurnanya adalah kitab Al-Quran. Kitab Taurat, Injil, Zabur menyangkut ya, menyatu di dalam Al-Quran. Tiada lagi ya kitab Taurat sekarang, tidak ada. Ya, kitab Taurat tidak ada. Ada sih tapi di yang lain di pengakuannya. Nah, jadi Al-Quran itulah yang menyempurnakan kitab yang 3 itu. Kitab yang 3 tadi itu Taurat, Injil, Zabur. Al-Quran lah yang sebagai kitab penyempurnanya. Nah, itu kesimpulan dari pembahasan kita. Nah, adapun daripada hikmah ya, hikmah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk. Nah, sebagai petunjuk kepada siapa? Kepada manusia. Al-Quran itu juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pembeda. Pembeda dari mana? Pembeda dari kitab-kitab yang lain. Pembeda. Kemudian Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Kebahagiaan, yang apabila manusia membaca Al-Quran itu atau hamba Allah membaca Al-Quran itu hatinya menjadi tenang. Saya tanya, tenang gak kalian baca Al-Quran? Tenang. Tenang tidak tenang? Tenang. Tenang atau senang? Senang. Dua-duanya. Apa perbedaan senang dan tenang? Mana kalian pilih? Tenang atau senang? Tenang. Hah? Kalau kalian pilih senang, tenang terus dulu, tidak tenang. Oh enggak. Kalau kalian pilih tenang, otomatis senang. Kalau kita sudah tenang, semuanya senang. Ya, tenteram. Kalau kalian pilih senang, tidak tenang, benar masih. Nah, kita pilih tenang. Nah, oleh karena itu Al-Quran kalau kita baca menjadi hati menjadi tenang. Apalagi berzikir, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan menyebut nama Allah hati menjadi tenang. Nah, itulah kesimpulan materi pembelajaran kita pada kali ini. Mudah-mudahan ada arti dan manfaatnya untuk kita semua, terutama di dalam kita memahami kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir daripada pembelajaran kita ini, mari kita tutup dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.